Gue lagi ada di Cianjur di tempat Kang Ronald. Kita lihat beberapa waktu yang lalu gue pernah kesini, baru dimulai usaha lelenya dan sekarang sudah besar. Jadi ini berapa bak sebetulnya? Istilahnya bak atau kolam? Ini sekarang di sini ada 40 ya, 40 kolam. Kita bikinnya per modul, Kang. Jadi kita sistemnya replikatif. Kalau misalkan kita udah satu ini berhasil, nah kita tinggal tiru di modul-modul selanjutnya. Dari 10 gram jadi 300 gram dalam waktu 3-4 bulan. 3-4 bulan. Berarti 30 kali lipat. Aduh, luar biasa. Beneran seksi banget ini. Ini ukuran mau panen ya, sebentar lagi mau panen ini. Pertama di Indonesia, kolam ikan ada level-levelnya. Assalamualaikum guys, ini kita masih di Cianjur, masih dan Kang Ronald. Pak penonton gue mah udah tau lah Kang Ronald mah emang hobinya ikan, orang lama banget. Tapi ikannya dulu itu adalah arwana, tapi sekarang juga masih arwana. Tapi sekarang sudah menuju ke ikan konsumsi. Konsumsinya kan ikan koleksi dan juga ikan kompetisi ya. Tapi sekarang udah ikan konsumsi tuh. Welcome to Fishery. Driving Sustainability Culture. Nah, ini dulu pernah kita liput. Dulu udah ada ini kolamnya. Tapi belum sejadi ini apa nih, ada yang demo nih. guys. Ini lele. Ini ada yang demo guys. Demo tuh. Wih. Ya lo demo besar-besaran nih. Tuh. Kayak helai. Ini sekilo 10 kali ya sekarang ya? Sekilo 10 ekor. Ya, jadi kalau di 10 ekor itu berarti 10 kilo. Pas kita panen itu di sekilo 6 sampai 8. Itu biasa ukuran pecel lele. Ini tapi ini tuh kok beda ya? Karena kita dibibis, lebih nggak kering ya? Iya, betul. Jadi kita dikasih vitamin, kasih matu makan. Jadi kita dibibis dulu. Buat lele, Kang. Ya. Lele mah istilahnya dikasih bangkai juga bisa. Tapi kan nggak maksimal. Tai aja hidup. Ini kasih pelet. Dikasih apa tadi? Ini dikasih probiotik biasanya biar pencernaannya lancar, kedua nafsu makan, ketiga buat antibodi biar nggak gampang sakit. Itu dari mana ilmunya? Banyak kok Kang ilmunya, tinggal kita. Itu pemborosan namanya. Tapi demi kualitas ini luar biasa guys. Jadi kalau lihat lelenya di sini semua bersih ya, kayak nggak ada nggak kayak panuan gitu lelenya. Iya benar. Hitamnya bener-bener hitam semua satu badan. Jadi guys, tadi Nila di episode sebelumnya nilainya tuh di sini katanya, gue belum buktiin ya, katanya nggak bau tanah. Ya, nanti pulang bawa ya nilainya beberapa. Nah itu maksud saya, tenang guys, pancingan gue di hap langsung. Kan dia mainnya ikan, gue kasih umpan, ditangkap. Nanti kita pulang bawa ikan nilanya, kita cobain karena istri gue itu terutama suka sensitif banget dan bau-bauan. Oh iya. Dia kalau bau tanah dia nggak suka, kalau kambing bau perengus nggak suka. Nah, nanti kita coba ya bawa ikan nilanya. Nah, tapi kalau ikan lele kelebihannya apa? Satu ya, ikan lele kita bersih ya. Dijamin Bersih ikan lelenya, karena kita dari awal kita nggak ada untuk antibiotik, kita nggak ada pakai. Jadi ini semua lelenya natural, bersih. Jadi harapannya ke depan kita lulus untuk standar ekspor. Wow. Karena kalau untuk standar ekspor itu banyak yang nggak lolos dalam masalah di kebersihan ikan lele tersebut. Banyak bakteri dalamnya nggak lolos. Oh gitu? Ya. Ini teliti sama mereka ya? Betul. Jadi ketika kita mau ekspor itu dia ada persyaratan yang perlu dilengkapi. Itu salah satunya faktornya gara-gara apa? Karena kotor. Jadi makannya kotor, dia ada bakteri E. coli namanya tinggi nilainya. Oke. Tapi guys, peternak lele itu sekarang juga, jadi jangan antipati makan lele. Ya. Yang zaman dulu emang banyak yang, maaf ya, tanda kutip asal-asalan pakai apapun karena lele itu hidupnya tuh gampang. Nih di sini nggak pakai aerator aja hidup. Dia air hitam kotor, air comberan juga hidup. Dikasih makan apapun hidup, maka orang itu dulu asal aja, yang penting juga sama-sama panen dan lain-lain asal jadi daging. Tapi yang pakai sistem bersih gini pun udah banyak kok. Jadi jangan takut makan lele. Karena lelenya juga sekarang peternak tuh baik yang bersih. Banyak ya, bioflok juga banyak. Iya gitu. Ya. Apa? Ada sistem bioflok. Kalau kita sistemnya ras, ada yang sistemnya bioflok. Apa tuh? Bioflok itu sama pakai bak bundar, ikannya pakai ras juga. Cuman dia nggak ada filtrasi, ada seperti media biologis ya. Dia pakai cairan apa ya untuk membuat vlog. Jadi airnya diolahnya dengan kimia ya gitu. Jadi
Ini biologi. Oh, oke oke. Biologis. Jadi dia menjadi membuat suatu vlog yang akhirnya dimakan lagi. Jadi airnya bersih gitu. Kotoran di rumah. Oh, iya 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 iya. Nah, beda Eko ini sistemnya adalah Ini ras. Kalau ras kita memakai filtrasi. Jadi kita membuang kotorannya. oh, oke. Kalau biovlog lebih nggak ada. Mengolah kotorannya jadi makanan. Oke. Ya. Nah, tadi ini nggak pakai antibiotik. Enggak. Kalau antibiotik enggak, Enggak. kalau probiotik pakai. Probiotik pakai. Tapi orang ada yang pakai antibiotik. Biasa kalau ikannya dia mau tahan sakit supaya kuat, mereka pakai antibiotik. Tapi untuk ekspor nggak bisa. Tapi ketahuan nanti. Ketahuan. Ya, ini pernah lewat antibiotik. Akhirnya ini nggak bagus untuk konsumsi. Akhirnya Oke. nggak lolos lah gitu. Sebagai orang awam, Ya. kalau kita mau makan lele, Ya. sini aja kan nggak apa-apa. Biar tahu ini tuh lele bagus, ini lelenya kurang bagus tuh dilihat dari apanya? Tekstur dagingnya atau apa? Kalau dari postur tubuh tuh biasanya kalau yang kurang bagus kuning warnanya. Nih tips memilih ikan lele yang kualitas bagus dan enggak, karena lele sama-sama lele menurut kita mah ya. Jadi yang pertama, Lele bagus itu lebih cerah, lebih hitamnya maksimal gitu ya. Kalau lele yang biasa itu yang kurang bagus itu kuning warnanya. Terus jadi hitamnya tuh enggak hitam pekat tapi hitam pucat. ya mengkilap gitu bagus. Yang Nah, bagus, ya, tapi yang kalau yang enggak tuh hitamnya tuh ada ada kuning-kuningan, agak ke kuning-kuningan lelenya itu warnanya. tai kali tuh ya. Bukan. Terus yang kedua itu kalau Maaf. Terus kalau di kedua ya kalau di black empedunya itu kalau yang jorok gitu ya warna ungu warna hijau gitu empedunya. Kalau yang bersih itu warna kuning. Si empedunya itu Tuh, bisa dilihat. empedu yang bagus warna kuning. Kalau yang warna Yang jorok itu warna seperti hijau gitu. hijau. Oke. Selanjutnya, Ya ukurannya lebih seragam kalau di sini. Gitu. Kalau di konvensional kan biasanya jarang disortir ya. Jadi ada yang gede, ada yang kecil. Kalau ini lebih seragam gitu. Jadi kalau permintaan pasar juga lebih enak gitu mereka ambilnya gitu. Karena ukurannya seragam gitu. Oke. Nah, kalau udah itu kan mentahnya. Kalau udah masaknya, udah mateng, tahu itu gimana? Ketahuan nggak kalau udah mateng? Lebih putih si ininya, si dagingnya lebih putih. Kalau yang kurang bagus? Kuning coklat gitu. Biasanya seperti itu. Teksturnya juga beda kan biasa. Oh. Biasa kalau yang dari kita teksturnya lebih keras ya, lebih nggak gampang hancur gitu. Ini berlaku buat nila juga sama. Nila Oke. kita yang diras itu lebih dagingnya lebih kenyal gitu. Jadi coba aja deh. Oh. Ayo dong, kirim dulu dong. Kirim Saya aja mau- ya. Saya mau coba ya. Atau kita makan di sini aja kali ya. Oke. Di sini ada beberapa bak. Seperti inilah, apakah dari kecil dia di sini sampai gede? Kalau memang tempatnya Atau ada pemindahan-pemindahan? kalau memang tempat yang di sini lagi kosong, kita dari kecil sampai cuman kadang-kadang tempat kita full yang untuk pembesaran, kita simpen di bak-bak yang kecil tadi dulu sampai dia lumayan agak besar, yang ini panen kita pindah. Oke. Jadi Nah, conditional. panennya kalau lele berapa lama? 3 bulan, 2 bulan. Oh, 2 bulan lebih cepat lebih ya? cepat lele. Kalau kita Oh. sebelum 3 bulan kita panen. Karena lele kalau nila kan kita panennya di sekilo isi 4, 4,5 lah. Kalau lele itu 1 kilo isinya kan cuma 678. Jadi secara size pun kalau nila panennya 678 juga sama di 2-3 bulan. Kan? Karena permintaan pasarnya ukuran ukuran segitu ya. nilainya lebih besar. Kalau lele segitu aja udah cukup. Karena lele buat pasarnya pecel lele yang mana dia kilo 6, kilo 8. Iya, Nah, kalau makin gede rugi lah. Ya kan? Oh, gitu. Jadi panen itu kan berdasarkan permintaan pasar. Tapi sebetulnya secara usia kalau dipelihara lama mah lele itu bisa gede banget Bisa. ya. Jadi sekarang tuh kita kendalanya kalau kita sekarang mulai jual lele fillet kan. Jadi kita itu gamblingnya itu kalau di fillet, lele fillet itu ukurannya yang sekilo 4 ya. Kilo Aduh, gede banget. Kilo 3 sampai kilo 4. Jadi kita kalau yang fillet emang kita siapkan itu untuk fillet. Kita nggak bisa, kalau kita siapin fillet banyak nanti yang fillet nggak beli, itu udah nggak bisa buat masuk pecel lele lagi. Nggak bisa kita jual pecel lele setengah gitu. Ini Iya. nggak bisa. Jadi Di sini ada yang udah ukuran buat dipilih belum? Mana kita lihat. yang lebih besar. Yang udah lebih gede, coba. Oh, ini gede-gede, guys. Iya. Oh iya, benar. Jadi kalau yang fillet itu sebenarnya sekarang kita dari sisa sortiran yang gak lolos itu terlalu besar, nggak diterima, akhirnya kita kumpulin, kita besarin jadi fillet gitu kan, daripada mubazir. Oke. Ya. Ada yang udah di filenya belum? Bisa lihat nggak? Ada nggak? Ada di lele kan di sana. Ada Gimana? Di kios lele kan ada. Dari Oh, ada kiosnya. kiosnya? Kita ada kios di pasar. Khusus Iya. Tas juga sama. Kita ada ras kecil juga kiosnya. Kios kecil sih 3 kali berapa? 3 kali 2 ya. di pasar. Ya, dia tinggal nyerok. Nanti jadi orang bisa beli. Sana yuk. Ayo kita ke sana.
Sebetulnya PR-nya untuk lele menurut gue sih adalah memasyarakatkannya saja. Dan ini tadi sambil nunggu Iqbal kameramen gue itu kan ibunya juga sempat jualan pecel lele. Katanya emang kalau beli itu emang ada di beberapa tempat ya Bal ya. Nah ada yang penikmatnya juga katanya sudah tahu ini lelenya nggak enak gitu katanya. Ini lelenya enak. Lagi off lelenya berarti rasanya. Iya, ya mungkin itu dari cara pemeliharaannya ya. Ya, memang kita mau jaga dengan adanya begini kita lebih stabil semuanya. Jadi source-nya, ukurannya lebih sama, rasanya pun lebih sama. Karena kebanyakan kalau lele-lele di luar itu mereka nggak rutin. Kadang satu hari ada pelet, dia kasih pelet. Kadang satu hari nggak ada. Adanya mungkin dia ayam, daging ayam dikasih ayam. Besoknya adanya jeroan-jeroan. Karena itulah jadi dan dimakan sama lele itu ya. Ya, jadi karena itulah rasanya jadi bervariasi. Tapi ini nggak dimasukin ke supermarket. Enggak. Kenapa? Belum sih karena kuantiti kita masih belum banyak gitu. Sip guys, buat warga Cianjur, ini si kiosnya tuh ada di mana? Di Pasar Cafe Cianjur, Bojong Meron. Tuh, di situ ya. Nah, gue menuju ke sana. Yuk kita lihat. Ini dia. Tuh ada lele-lelenya, lucu kan? Lele lucu besar. Udah sampai Nanti tukang pasarnya kue. guys. Nih, ini yang kita Saya mau tuju artis, lelekan.id. Supported by Visionary, kualitas segar, nutrisi maksimal. Ini mah tempat tadi diminiatur kan ya? Ya, ini versi kecil. Nah, terus kita kasih edukasi sedikit-sedikit juga gitu. Jadi biar ya inilah yang susahnya tuh ini gitu. Kalau di masyarakat kan masih sesuatu yang baru kan, jadi kita Iya. Ini semuanya sebetulnya sisanya semua sama, cuma ini versi mini. Ya benar-benar. Ya, makanya nanti kalau ada kios Sebenarnya atau apa juga. kita mau ini percontohan lah. Jadi kalau kita ada kios di pasar, kita mau buka tempat ikan fresh. Jadi nggak cuma nampung, cuman kita pembesaran juga. Jadi kalau nggak laku ini kan tambah besar tambah mahal gitu. Oh iya benar juga ya. Iya benar. Dan ini kita nih ciri-ciri ikan segar layak konsumsi Ya. tuh. Untuk ikan nila itu matanya jernih, sirip dan insang cerah, dagingnya padat. Kalau buat lele baunya tuh segar, kulitnya berkilau, kualitas airnya juga ikan disimpan dalam air bersih dan dingin lebih mungkin segar dibandingkan Ini buat semua ikan, nggak cuma nila sama lele, tapi semua ikan. Ini nutrisinya. Nih, nila nih per 100 gram nih, sumber proteinnya tinggi. Asam lemak omega 3-nya ada, kandungan lezat, vitamin dan mineral, mendukung kesehatan mental dan rendah kalori. Nih kalau buat lele nih, sumber protein tinggi, asam lemak omega 3 juga, rendah lemak, rendah kalori, kandungan mineral dan juga vitamin D. Mantap. Nah ini kita juga perkenalkan sistemnya. Apa sih sistem ras itu? Gitu. Kolam Ini ada ikan, ikannya. filter mekanik, teknologis, balik lagi ke kolam. Nah, itu harganya di sana. Nah, nila Harga segar jual. di sini, nggak tahu ya beda daerah beda harga kali Betul, guys ya. ya. Nila segar isi 4, 5, 6 kilo itu 35.000, tapi kalau yang isi 1, 2, 3 kilo itu 38.000. Ya, yang lele. Lele segar 27.000. isi 5, 6, 7, 8. Per kilonya 27.000. Oh, per kilonya. Ya. Per kilo. Oh, yang tadi Ini berarti semua itu per kilo. yang satu ini gede, Yang gede-gede. gede, ya. 38, kalau kecil-kecil 35.000. Ya. Kalau lele segar itu 27.000 per Ya. kilonya. Ya. Mana yang file? Ini ada file ya, Amin sini. Ya. Nih. Nah, Aduh enak banget guys. Aduh. Aduh ini mah. ada file. Jadi ini tinggal makan. Tinggal makan doang guys, gak ada tulangnya. Tadi kata kamu katanya ikan itu tuh hitam. Nggak kuning ini. Enggak kuning, bagus, mulus. Oh ini tuh gini. Oh ya biar bisa dilihat guys. Boleh nggak kita bawa satu kita Boleh. masak. Ayo kita mau masak satu ya. Kita bawa Ya, nanti digoreng ya. 2 aja lah ya. Ya, 2. Udah cukup lah ya. Masak di sana ya? Ya. Masak sana ya, kita bawa ini ya guys. Kita bawa ini dan sekalian kita akan coba masak lele dari lelekan dan juga nilanya. Nila dari hidup kita masak, kita buktiin emang benar gak bawa tanah. Yuk, let's go.
Oke guys, nih kita bawa lelenya Hah? ke sini nih. Ini tempat Jalannya biliar sama. juga dan ada resto juga. Punya Kang Ronald juga sih guys. Yuk, sini. Saya bikin biliar di sini. Nanti di atas ada tempat fitness. Jadi bikin lift dulu biar nggak capek. Ini 4 lantai. Kalau ke atas nanti kita ke atas lihat kota Cianjur. Ini gedung tertinggi di Cianjur. Wow. Gedung Salah satu lah. Cianjur. Kalah sama Salah Masjid satu. Agung kan nggak boleh lebih tinggi. Edan. Ayo. Halo. Halo. Sini aja makan. Biliar bawa lele gimana nih guys? Makan. Oke guys, kita ke dapur. Bentar, chefnya belum datang. Bentar Konsepnya lagi. bener nih. Dan ini ikannya lihat. Tuh. Ke atas Kang, hiji dua tilu. Tuh. Kita Wah, goreng. seger ini mah. Di bumbu. Ini liputan nih luar biasa guys, dimulai dari kolamnya Langsung. sampai ke pasarnya, Ini filet, sampai nanti filet lele. filet Ini lele dan nila. nanti kita akan mulai olah ya. Nih, ini dengan chefnya. Ya, Pilihannya kalau nila tuh diapain aja? bisa asam manis, bakar, terus udah gitu pesmol, goreng kering. Yang gampang. Yang gampang bakar, goreng kering. Nah, itu weh. Nah, parah nih guys. Siap. Coba kita lihat nih. Nih seger banget ikannya guys, lihat. Tuh, kalau tahu ikan nila seger dan enggak tuh gimana? Dari mata sama insangnya sih. Kuma. Ini kalau matanya, kalau warnanya merahnya beda. Oh, insangnya. Mm-mm. Oh, insangnya ini Tuh, seger bagus. warnanya seger ini. Oke. Terus matanya juga. Matanya juga. Kalau udah Cerah. biasanya kalau udah nggak seger udah merah dia. Oh, Kayak habis ditonjok. Oke. Fisik sih nggak ada. Ini cuma ngebedainnya dari sini sih seger atau enggaknya. Oke, insang itu. Dari Oke. insang tuh. Sok tuh kalau gitu. Oke guys, kita nunggu matang. Sok bikin apa aja lah ya, yang penting mah enak raos. Siap. Sambil nunggu kita biliar dulu guys. Mantap! Oh, nah guys, nih dibikin tiga masakan nih. Di sini ada nila goreng, ada nila bakar, dan ini adalah lele file. Kita cobain mana dulu ya? Kita coba yang ini dulu deh. Nggak bau tanah sama sekali. Kita kasih bumbu kecapnya. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, segar banget. Fresh banget guys. Ini fresh banget sumpah. Oh ya. Ini pecinta ikan ini. Sumpah ini enak banget. Apa kita pakai nasi juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kita coba yang bakar. Kedua beberapa menit yang lalu ini kan masih hidup ya guys. Sebenarnya enak, segar. Nggak ada bau tanahnya sumpah. Itu kan yang ditakutkan orang kalau makan ikan air tawar. Dan selanjutnya nih, yang paling bestnya, yang ini kita kasih jeruk, yang sebelah sini, sebelah sana nggak ada kasih jeruk. Ini lele segini-gininya guys, tuh kulitnya masih ada, tapi tanpa tulang.
Ini sih enak banget. Ini sih enak banget. Ini enak banget. Tanpa harus ada tulang-tulangan gitu. Kita tetap pakai ini lagi ya. Ini sih best. Lelenya best banget. Ini tadi yang pakai jeruk, yang sekarang yang nggak pakai jeruk. Pernah bayangin ya makan lele, tapi tanpa kelolo dan cucuk alias tulang ikannya. Udah gini aja. Enak. Proteinnya, gizinya kan. Oke. Ayo. Hidup sehat dengan makan ikan. Ikannya pun ikan berkualitas. Ikan berkualitas dimulai dari cara pemeliharaannya yang pas. Airnya, pakannya, lingkungannya. Yuk, follow IG-nya ya. lelekan.id dan juga visionary.idn. Betul ya? Dan Ron suka. Enak guys. Assalamualaikum.